Kalian tahu berita terbaru nggak? Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ketemu sama mantan pacarnya Kaisang. Namanya si Felicia Tisu. Pastikan dulu itu tisu muka atau tisu basah. Pak Hasto, Anda itu seorang sekjen. Kalau sekjen itu biasanya ketemu sama mantan ketua umum, mantan presiden, mantan menteri, bukan mantan pacar orang. Piye to iki, Mas? Ono ae sampai dikit tok ganjol tok. Hati-hati Mbak Felicia, kena ganjal nanti. Menurut pemberitaan katanya Hasto yang diundang sama si Felicia, nggak terbalik. Bukannya udah janjian Kia? Ya kan? Nanti Mbak Felicia kalau ditanya wartawan, Mbak yang undang aku, bilang aja gitu ya. Nggak malu, masa jumpa sama mantan pacar orang? Itu Pak Hasto bawa istri nggak? Bu Hasto, Pak Hasto nakal nih. Dijumpainya mantan pacar orang. Ada aja. Panas pula beritanya itu coba. Aduh, Pak Hasto, tujuan kau jumpa sama dia kenapa sih? Apa? Mau ngorek-ngorek masalah Kaisang? Jadi ceritanya begini, mereka melakukan perjumpaan beberapa waktu yang lalu, ya. Katanya mereka ada sesi wawancara. Jadi membicarakan seputaran gratifikasi. Jadi mungkin ini Pak Hasto ini kepengen tahu dulu waktu pacaran sama si Kaisang, apa-apa aja yang dikasih. Apa-apa aja pemberian. Kemarin Pak Hasto, aku bilang sama kau, itu masalah pesawat pribadi itu emang belum ditutup. Kok sampai segitunya sih? Dan tahu ndak kalian ya, ternyata apa dibilangnya. Jadi begini ceritanya ya. Jadi si Felicia Tisu ini adalah mantan kekasihnya Kaisang ya. Jadi bisa dikatakan ya, si cewek ini cantik kali. Makanya si Hasto kepingin ketemu selera dia. Maksudnya selera ngomong ya. Jadi katanya ya pada tahun 2020 kemarin ya, orang itu sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Mundur 5 tahun berarti dari tahun 2015 ya. Jadi itu si Felicia Tisu sudah menjalin menjalin cinta dengan yang namanya Kaisang sejak tahun 2015 atau 2016. Nah, 2020 ternyata Mas Kaisang pernah katanya menjanjikan untuk menikahi Felicia Su, kan begitu. Tapi ternyata nggak jadi. Nah, itu versinya Felicia Tisu. Felicia Su. Ya, sampai katanya mamanya nelepon, neneknya pun juga katanya datang ke istana. Urusan pacaran datang ke istana. Dan waktu itu tahun 2020 katanya tiba-tiba Kaisang nggak bisa ditelepon. HP nomor semuanya katanya kena blokir ya. Ya setelah itu dia menemukan ada sebuah foto Kaisang bersama dengan karyawannya. Pastikan dulu Mbak, apalagi bercinta-cinta orang itu kan enggak. Kalau masalah cuman foto-foto aja sih semua pun juga. Aku sering kali foto sama karyawanku. Tapi pakai baju. Itu pun juga fotonya kan pakai baju. Kecuali kalau fotonya foto mesum baru, ya kan begitu, viralkan, ya kan. Ini jujur aja aku bilang, kalau ini sih masalah cinta anak muda ini, nggak ada yang perlu diperdalam. Kan begitu, ya. Makanya ketika
siapa namanya, ketika Felicia Tisu ini mengadakan wawancara dengan yang namanya Hasto, dikatakannya lah ya, saya sudah berbicara dengan Mbak Felicia Tisu karena dia itu merasa jadi korban. Ya, jadi beliau itu merasa jadi korban, jadi saya prihatin. Aku biar tahu kalian jujur aja, aku bilang, kukira korban apa? Yang pernah jadi dibuntingi, pikir aku begitu. I'm sorry ya, Aku kira begitu. Atau misalnya contohnya udah mau nikah, udah disebar undangan, gagal pernikahan, kukira seperti itu. Atau korban, misalnya si Felicia Tisu ini sudah bikin tanda udah bikin pembelian apartemen atas nama bersama, enggak taunya dilarikan Kaisang. Kukira begitu. Rupanya cuman korban hubungan cinta. Iya kan? Cinta bila sudah direkayasa. Udah goyang aku nih. Camelia Malik. Jadi kukira korban apa? Rupanya korban cinta, korban perasaan. Ala udah Mbak Felicia, move on dong. Move on. Ini udah nggak bisa move on, gabung juga sama Hasto yang nggak bisa move on. Jadi seru memang melihat orang yang sama-sama sakit hati saling mewawancarai. Senang kali. Pasti yang dibahas masalah sakit hati. Kan begitu. Tapi ngomong-ngomong, nyambungnya kamu semua Hasto sama dia? Nyambungnya. Aduh. Sekarang misimu apa sih? Ya, aku nggak tahu. Entah kenapa bencinya nih ngeliat keluarga Jokowi. Betul. Berbagai macam cara biar tahu kalian. Dan inilah sekjen satu-satunya yang mengorbankan partainya demi melampiaskan sakit hati sama Jokowi. Rusak partai dibikinnya. Suaranya hancur di Pilpres. Diserang terus Jokowi, ya kan? Pilkada pun begitu. Blunder terus sama Jokowi, kan begitu. Gara-gara melampiaskan sakit hati sama Jokowi, hancur partainya. Bu Mega cari dong yang lain, gantikan dulu itu Aduh, maaf Bu, bukannya bilang apa, saya prihatin nih Bu. Ibu punya model kayak si Hasto sekjen Bu, 2 periode lagi. Sedangkan menurutku Bu, setengah periode kalau gini modelnya kelamaan. Aduh. Tapi jujur aja aku bilang, salut juga aku lihat kawan ini. Tahu kalian? Dari semua sekjen, semua partai yang ada di Indonesia ini, inilah sekjen yang paling terkenal. Kalian tanya sama aku sekjennya Demokrat, nggak tahu aku. Sekjennya PKB nggak tahu. Apalagi PKS nggak tahu. Apalagi Partai Umat boro-boro. Jujur aja. Sedangkan sekjennya Partai Golkar aku nggak tahu. Iya kan? Itu dia. Sekjennya Gerindra siapa ya? Ahmad Muzani ya. Koreksi dulu Pak. Sedangkan Gerindra, presiden kita Bapak Prabowo, aku lupa ingat nama sekjennya. Tapi yang namanya Hasto Kristianto, H-A-S-T-O, K-R-I-S-T-I-A-N-T-O, hafal. Kebetulan itu pula yang hampir kubahas setiap hari. Aduh. Tok, pinjam lu kacamatamu, Tok. Makanya gue bilang, aduh bikin malu aja, Tok. Kelasmu itu udah nggak jumpa sama yang kayak gituan lagi, Tok. Malu dong. Katanya Mbak Felicia Tisu ini sudah direkrut jadi jadi kader PDIP. Angkat dong jadi relawan Hasto.
Kayaknya ada mengarah ke situ tuh. Mau calonkan diri atau jadi ketua umum? Aduh, asto ini nggak ada habis-habisnya ini. Apa to sakit hatimu? Dolo Bapak Jokowi kui. Sakit hatimu itu apa to? Family ora. Dulur ora. Nek tonggo ora. Temen sekelas juga ora. Satu arisan ora. Neng siji tinggal di Surakarta, neng siji meneh tinggal di Yogyakarta. Walah, tok. Nek sampean iki ngomong tok, cangkemmu itu dijogo tok. Klarifikasi. Bapak Jokowi sebetulnya yang membuat kriminalisasi terhadap Bapak Anies Baswedan. Aku jujur aja aku bilang, aku masih ingat yang dia bilang begini, bahwasanya kekuasaan Jokowi akan menggunakan kekuasaan untuk membantai partai banteng. Dibikinlah rekaman katanya kan. Tapi ini tunggu dulu ya, jangan kemana-mana ya. Dibukanya rekaman waktu Bapak Jokowi lagi memberikan kata-kata sambutan di depan kepala daerah. Idage lapet. Kowe ngerti orang lapet tok? Kepenak kuwi lapet itu tok. Lapet iku ono 3 jenis tok. Neng siji lapet neng polos. Siji meneh lapet neng ono isine. Isine ke kelapa pakai gula aren tok. Nek siji meneh tok lapek nang marim bulu tok. Ngerti ora tok? Lapek nang marim bulu tok. Aduh si Asto. Lapek sing marim bulu itu tok biar tahu tok. Itu lapet contohnya, ya kan, dimakan. Kalau dibuka itu kan apa namanya, kalau kan dari kulit pisang itu toh selalu ada bulu-bulunya, serat-seratnya itu dia. Itu maksudnya lapet nama rimbulu. Kalau nggak tahu kan nanti aku kasih tahu kau. Datang kau ke kampung kami ya. Halo. Aduh Asto. Tolonglah kelas itu dijaga, diperhatikan lah ya, kelasmu itu toh. Nggak level toh. Iya, maunya sekjen gitu loh ya. Sekjen minimal ketemu sama sekjen. Gitu. Sama mantan presiden. Mantan pacar orang. Apa rupanya mau kau korek dari dia? Kepengen udah kau pastikan kapan tanggal jadiannya? Tahu nggak kalian begitu ketika wawancara, nggak tahu aku tadi tanya wartawan, tadi dia sendiri ngasih tahu sama wartawan ya kan? Apa dibilangnya? Bahwasanya ya kita ada informasi penting. Ada informasi penting yang belum bisa dibicarakan. Gas terus kok, gas. Karammu toh. Aduh, urusan percintaan bukannya bilang apa toh, nggak perlu kau ikut campur toh. Kecuali kau itu Pak D-nya si Felicia Tisu, baru kau ikut campur. Itu dia yang namanya kisah cinta seperti itu. Kisah cinta itu ada yang mirip Romi and Julie. Ada juga yang mirip sama Anjeli sama Rahul. Ada juga yang mirip kisah-kisahnya itu sama Beauty and the Beast. Banyak macamnya itu. Kan begitu ya.
atau Sangkuriang dengan ibunya, kan begitu kan? Banyak itu ya. Jadi nggak perlu kau terlalu dalam ikut campur masalah percintaan orang lain. Atau suruh kau nah. Ini dada aja coba ya. Jadi kita itu harus jeli ya menanggapi sesuatu. Begitu wartawan ditanya sama Puan kan, Mbak Puan apa sih yang menjadi pembicaraan? Apa inti dari pertemuan Hasto dengan Felicia Tisu? Datanglah Mbak Puan ya kan. Ya tanya aja Mas Hasto sendiri. Saya nggak tahu. Ini pun wartawan ini nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Dari kapan-kapan yang namanya Hasto sama Puan itu nggak cocok. Kok tahu, Bung? Tahu lah, masa enggak? Itu dia toh ya. Jadi minta maaf lah dulu Pak Hasto. Jujur aja gue bilang, besok-besok jangan diulangi lagi ya. Nanti aku takutnya bukan bilang apa toh ya. Sekarang kau cari yang namanya mantannya Kaisang, besok kau cari lagi mantannya Gibran. Nggak puas kau nggak dapat kau informasi, kau cari mantannya Bapak Jokowi. Habis itu mantan Ibu Iriana. Nggak puas lagi kau cari lagi nanti mantannya neneknya si Kaisang. Jelekkan terus. Udah aku bilang sama kalian, makin kalian jelekkan keluarga Jokowi, makin mulia hidupnya. Itu dia, ya. Aduh. Tok, kau mantanmu gimana, Tok? Mantan orang kau jumpai, mantanmu lah jumpai, Tok. Enggak aja, jumpai mantan sendiri, Tok. Kenapa takut sama istri? Nggak usah diurusin. Belakangan itu toh. Mantan orang kau jumpai. Mantanmu jumpai. Biar terpacu adrenalin gitu loh. Ada-ada aja. Malu dong. Apa sih asiknya jumpai mantan orang? Mantan sendiri jumpain. Rasanya beda. Beda. Kalau jumpa kayak gitu mantan orang lain, nggak ada getaran. Tapi kalau kau jumpa sama mantanmu bergetar, kau tuh bergetar. Serius toh, mau ku ajari? Simpan nomor WA aku ya. Pastikan tempatnya aman. Apa yang maksud opungin? Maksudnya biar mereka silaturahmi supaya keluarga mereka itu bisa saling berkomunikasi. Nggak salah kan tanya suamimu kerjanya apa sekarang? Mau nggak dia kerja di kantorku? Gitu. Atau mau nggak dia jadi caleg kami? Gitu ya kan? Tunjukkan kebaikan kepada sesama manusia. Oke? Jadi itu aja lah ya. Menurutku udah cukup lah itu ya. Udah pas sekali aku ketawa betul. Ingat toh ya, lape ada 3. Yang pertama lape polos, yang kedua lape isi gula merah, yang ketiga lape namarin bulu itu. Oke, kau tanya lah sama kawanmu itu sebelah. Mana tahu ada yang sekampung sama aku. Apa sih lape namarin bulu gitu ya? Yang ada serak-serak daun pisangnya itu maksudnya toh. Oke, lihat dulu ya toh ya. Salam Parpelak, salam NKRI harga mati.